Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para onti uncel dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Namaku Salsabila, dan aku belum pernah membayangkan hidupku akan dijual hanya demi selembar uang. Hidupku dulu sederhana namun penuh tawa, hingga hari ketika ayahku tergeletak di lantai ruang tamu. Wajahnya pucat, bibirnya biru, dan tubuhnya menggigil seperti ranting patah ditiup badai. Dokter bilang itu komplikasi paru-paru. Kami tak punya asuransi, apalagi tabungan. Biaya perawatan menembus angka yang tak mungkin kujangkau bahkan jika aku menjual seluruh tubuhku. Kami butuh 60 juta, dan cepat. Ibu hampir gila mencari pinjaman. Semua tetangga menutup pintu, bahkan saudara sendiri menghindar seolah kemiskinan kami penyakit menular. Aku melihat ibu menggigit bibirnya hingga berdarah, menahan malu saat memohon belas kasihan. Aku, anak sulung yang hanya lulusan SMA dan bekerja serabutan sebagai pelayan warung, tak punya daya. Dunia seakan mengejek kami dari setiap sudut, menertawakan perjuangan kami yang sia-sia. Suatu malam, ketika aku sedang mencuci piring di belakang rumah, Bu Yuni, tetangga kami yang dikenal dekat dengan para turis, mendekat dengan tawaran yang menamparkan harga diriku. Ada pria Arab, namanya Khalid. Dia butuh istri kontrak, 6 bulan saja, demi izin tinggalnya. Dia akan bayar 60 juta tunai. Kamu cocok, cantik, muda, nurut. Kalimat itu menusuk telingaku seperti pisau tajam. Aku ingin marah, ingin muntah, ingin teriak bahwa aku bukan barang jualan. Tapi kemudian aku melihat ibu yang duduk memeluk lutut di sudut dapur, wajahnya kosong seperti telah kehilangan segalanya. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya menangis diam-diam di bawah selimut lusuh, menatap langit-langit yang retak. Aku mencoba mencari alasan untuk menolak, tapi bayangan ayah yang terbatuk darah terus menari di benakku. Apa aku egois jika menolak? Apa harga diriku lebih berharga dari nyawa ayahku sendiri? Akhirnya, dengan tangan gemetar, aku menjawab, iya, keesokan harinya. Tapi aku menetapkan satu syarat, tidak boleh ada hubungan suami istri. Ini hanya formalitas. Pernikahan tanpa cinta, tanpa ikatan hati. Kabar itu menyebar cepat. Ada yang mengejek, ada yang kasihan. Tapi aku hanya menunduk, menelan semua cibiran. Hari itu aku bukan lagi Salsabila yang bermimpi tentang cinta dan rumah tangga bahagia. Aku hanya seorang anak yang menjual masa depannya demi menyelamatkan keluarganya. Bahkan gaun kebaya yang kupakai di hari pernikahan hanyalah pinjaman dari tetangga. Di depan penghulu dan saksi, aku mengucap akad dengan suara tercekat, seperti ada duri menancap di tenggorokanku. Saat tangan Khalid menjabat tanganku setelah ijab kabul, aku menatap matanya yang asing. Senyumnya sopan, tapi tidak menyentuh hatiku. Di balik senyum itu, aku tahu, kami adalah dua orang asing yang terikat oleh kesepakatan kotor. Pernikahan ini bukan soal cinta, tapi soal uang. Dan sejak saat itu, aku bukan lagi milik diriku sendiri. Hari-hari pertama setelah pernikahan itu terasa asing. Villa yang luas dan mewah seolah menjadi penjara yang tak terlihat. Aku tidur di kamar tamu, sementara Khalid di kamar utama. Ia memperlakukan aku dengan sangat sopan, terlalu sopan malah, seperti menjaga jarak dari sesuatu yang kotor. Kau tak perlu takut padaku, aku hanya pria yang ingin menyelesaikan urusan dengan tenang, ucapnya suatu malam. Tapi hatiku tetap penuh waspada. Aku telah menjual diriku, dan itu membuatku merasa seperti bayangan tanpa harga diri. Setiap pagi aku bangun lebih awal, memasakkan sarapan untuknya meskipun itu bukan tugasku. Ia selalu mengucapkan terima kasih dalam bahasa Arab yang tak ku mengerti, lalu pergi entah kemana, kembali menjelang malam. Kadang ia membawakanku makanan atau oleh-oleh kecil, seperti scarf sutra atau coklat Arab. Aku mencoba tak peduli, tapi perlahan, perhatian kecil itu mengoyak pertahananku. Khalid bukan pria kasar seperti yang kubayangkan, justru terlalu baik. Dan itu yang membuatku takut aku mulai berharap. Suatu sore,
Kami duduk di teras villa, menatap langit senja yang berwarna oranye keemasan. Tanpa sadar aku berkata, andai semua ini bukan karena uang. Ia menoleh, menatapku dalam diam. Aku juga berharap begitu, Salsabila, jawabnya pelan, membuat dadaku terasa sesak. Untuk pertama kalinya, aku melihat matanya bukan sebagai mata seorang pembeli, tapi sebagai pria yang juga mungkin menyimpan luka. Kami terdiam lama, seperti dua orang asing yang diam-diam mengerti luka masing-masing. Tapi dunia tidak pernah sepenuhnya diam. Bisik-bisik mulai terdengar di kampung. Ada yang bilang aku sudah menjadi istri simpanan bule Arab, ada pula yang menyebut aku perempuan murahan. Ibu menangis malam-malam mendengar fitnah itu, tapi aku hanya menggigit bibirku, menahan semua beban. Aku mencoba mengingatkan diriku bahwa ini hanya 6 bulan. Tapi setiap hari, setiap detik bersamanya, aku makin terjerat. Ini bukan lagi tentang kontrak, tapi tentang perasaan yang tak bisa kumatikan. Aku tahu aku sedang jatuh cinta pada pria yang tidak boleh kucintai. Hubungan kami menjadi aneh, terlalu dekat untuk disebut pura-pura, terlalu jauh untuk disebut cinta. Aku dan Khalid mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Ia bercerita tentang keluarganya di Arab, tentang ibunya yang meninggal karena kanker, dan bagaimana ayahnya memaksanya menikah secara tradisional. Tapi ia menolak dan memilih kabur sementara ke Indonesia. Aku ingin bernapas, Salsabila, dan anehnya, aku merasa bisa bernapas saat bersamamu, katanya, menatapku dengan mata teduh yang tak bisa kujauhkan dari pikiranku semalaman. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam aku diam-diam masuk ke ruang kerjanya, hendak mengembalikan map yang terjatuh. Tapi aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku, tiket pesawat pulang ke Riyadh 2 minggu lebih cepat dari kesepakatan kontrak, disertai 1 lembar surat berbahasa Arab yang entah kenapa membuat dadaku sesak. Saat kutanya, Khalid terdiam lama, lalu berkata, aku harus pulang untuk menikah, perjodohan dari ayahku yang tak bisa kutolak lagi. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Aku tertawa hambar, pura-pura kuat. Jadi, semua ini hanya hiburan sebelum kau kembali pada takdirmu. Khalid menggeleng, matanya memerah. Tidak, kau bukan pelarian. Kau adalah satu-satunya alasan aku ingin tetap di sini. Tapi semua kata itu tak lagi penting. Uang 60 juta itu mungkin sudah menyelamatkan ayahku, tapi ternyata itu pula yang mengubur hatiku hidup-hidup. Aku menangis di kamar sendirian malam itu, sambil memeluk bantal yang masih harum parfum miliknya. Keesokan harinya, aku mulai menjaga jarak. Aku berhenti memasakkan makanannya, berhenti tertawa pada lelucon canggungnya, berhenti menjadi perempuan bodoh yang jatuh cinta pada suaminya sendiri yang hanya menikah demi kontrak. Tapi luka di hatiku tak bisa begitu saja disangkal. Ia seperti pasir padang gurun, masuk lewat celah-celah kecil dan menetap meski aku mencoba mengusirnya. Khalid mencoba mendekat, tapi aku menjauh. Aku takut berharap lebih, takut patah lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, cinta yang lahir dari pernikahan tanpa cinta, bisa jadi jauh lebih menyakitkan daripada tak menikah sama sekali. Hari-hari selanjutnya menjadi neraka dalam diam. Aku dan Khalid hidup seperti dua orang asing dalam satu atap. Ia masih mencoba mengajakku bicara, tapi aku membangun tembok di antara kami. Setiap detik, bersamanya kini terasa menyiksa, karena aku tahu waktunya tinggal sebentar. Ada malam di mana aku terbangun karena mendengar isaknya di ruang tamu. Khalid menangis. Lelaki itu, yang selama ini kukira kuat dan tak tersentuh, ternyata menyimpan luka yang lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Suatu pagi, ia memberiku sesuatu yang tak pernah kuduga, kalung emas mungil dengan liontin berbentuk bulan sabit. Aku tahu ini tak akan menebus semuanya, tapi aku ingin kau tahu, di dunia ini, ada seseorang yang mencintaimu dalam diam, dan mungkin untuk selamanya. Aku menatapnya, dan tangisku pecah. Kenapa harus ada perasaan seindah ini dalam hubungan yang dibatasi waktu dan kontrak? Kenapa harus datang cinta saat kepergian sudah di depan mata? 3 hari sebelum kepergiannya, Khalid jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi dan ia menggigil. Aku panik,
tak peduli lagi pada egoku. Aku merawatnya, mengompresnya, bahkan tidur di lantai samping ranjangnya. Di saat itu, ia menggenggam tanganku dan berkata dalam bahasa Indonesia yang patah, "Kalau aku mati di sini, tolong, bilang pada ayahku, aku bahagia, karena pernah mencintaimu." Kalimat itu menusukku lebih dari apapun. Cinta kami memang tak biasa. Tapi itu nyata, terlalu nyata untuk disebut sekadar akting dalam pernikahan palsu. Keesokan harinya, Khalid memaksaku duduk di sebelahnya. Aku akan batalkan penerbangan itu. Aku akan pulang, tapi hanya untuk jujur pada keluargaku, bahwa hatiku sudah tertambat di sini. Aku menatapnya dengan mata berkaca. Dan setelah itu, tanyaku, ia terdiam. Tak ada jaminan, tak ada janji bahagia. Hanya tekad seorang pria yang ingin memperjuangkan sesuatu yang mungkin tak pernah diizinkan oleh dunianya. Dan saat ia akhirnya berangkat ke bandara dengan koper kecil dan mataku yang tak pernah lepas menatap punggungnya, aku sadar, kali ini bukan hanya dia yang pergi. Separuh hatiku ikut bersamanya, meninggalkan tanah ini tanpa kepastian akan kembali. 3 minggu telah berlalu sejak Khalid pergi. Hari-hariku kembali sepi, bahkan lebih sunyi dari sebelum aku mengenalnya. Aku mencoba kembali bekerja di warung Busari, seolah semuanya baik-baik saja, padahal hatiku tak pernah benar-benar utuh. Aku menghitung hari, menanti kabar yang tak kunjung datang. Telepon tak berdering, pesan tak masuk, dan aku mulai bertanya-tanya, mungkinkah semua yang ia ucapkan hanya kata-kata manis untuk meredam perpisahan. Suatu malam, hujan turun deras. Aku duduk di teras, mengenakan jaketnya yang dulu tertinggal, masih ada aroma parfum khas Arab itu. Ibu datang dan duduk di sebelahku. Ia menggenggam tanganku dan berkata pelan, "Kalau memang dia tak kembali, bukan berarti cintanya palsu, nak. Terkadang orang yang benar-benar mencintai kita justru tak bisa tinggal karena banyak hal yang tak bisa dijelaskan." Kalimat itu menghancurkan pertahanan terakhirku. Aku menangis sejadi-jadinya dalam pelukan ibu. Namun, takdir punya cara sendiri mengubah segalanya. Esok paginya, sebuah mobil asing berhenti di depan rumah. Dari dalamnya, Khalid turun dengan wajah lelah tapi matanya hangat. Ia berdiri di depan pagar, menatapku lama, lalu dengan suara parau berkata, "Aku kembali, bukan karena aku bebas, tapi karena aku memilih untuk melawan." Ayahku marah, tapi aku tetap pulang, karena tempatku ada di sini. Di sisimu. Dunia seakan berhenti sejenak. Aku melangkah perlahan menghampirinya, dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku dipeluk olehnya. Bukan sebagai istri kontrak, tapi sebagai perempuan yang dicintai dengan sungguh-sungguh. Beberapa hari kemudian, Khalid kembali ke kampung untuk menemui ayahku dan melamar secara resmi. Ia meminta pernikahan yang sesungguhnya, tanpa kontrak, tanpa kebohongan, hanya cinta. Ayah, yang kini sudah mulai pulih, menatapnya lama lalu berkata, "Kalau kau benar-benar mencintai anakku, buktikan bukan dengan kata-kata, tapi dengan kesetiaanmu." Dan Khalid mengangguk, penuh keyakinan. Ia memutus semua urusan bisnis di Indonesia, memilih menetap sebagai warga biasa, dan mulai membangun hidup dari awal bersama keluargaku. Cinta kami bukan dimulai dengan indah, tapi justru dari luka, air mata, dan pengorbanan. Kini, setiap pagi ketika aku menyiapkan sarapan, aku tak lagi merasa seperti tawanan. Aku adalah istri dari pria yang dulu datang karena uang, tapi tinggal karena cinta. Dan mungkin, itu adalah keajaiban kecil dari hidup yang tak pernah bisa kutebak arah jalannya. Hari-hari bersama Khalid setelah kepulangannya terasa seperti mimpi. Tapi seperti semua mimpi yang terlalu indah, rasa takut selalu mengendap di dalamnya. Aku takut semua ini hanya sementara. Takut akan ada kabar dari negerinya yang akan memaksanya pergi lagi. Khalid selalu mencoba menenangkanku. "Aku di sini bukan karena keadaan memaksaku, tapi karena aku memilihmu, Sal," ucapnya suatu malam sambil menggenggam tanganku. Tapi luka lama yang dulu kujalani terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan janji. Seminggu setelah pertunangannya denganku, sebuah surat datang dari Riyadh, dari keluarganya.
Di dalamnya tertulis kabar bahwa ibunya kini sedang kritis, dan keluarga mengancam akan mencoret namanya dari warisan jika ia tetap memilihku. Aku melihat wajahnya tegang saat membaca surat itu. Ia duduk diam berjam-jam di teras, menatap kosong ke langit. Aku tahu, di antara cinta dan darah, tak mudah memilih. Kalau kau harus pergi, pergilah. Tapi jangan kembali hanya karena kasihan padaku, ucapku lirih malam itu, berusaha kuat meski dadaku nyeri tak karuan. Keesokan paginya, ia benar-benar menghilang tanpa pamit. Tidak ada pesan, tidak ada kabar, hanya bekas jejak sandal di tanah basah dan bantal yang dingin tanpa kehangatan. Aku kembali patah, semua rasa yang sudah kutambal kini runtuh lagi. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku hanya duduk lama di kamar, lalu bangkit. Aku sadar, selama ini aku terlalu bergantung pada cinta yang tak pasti. Aku lupa bagaimana caranya mencintai diriku sendiri. Sebulan berlalu, aku mulai kembali mengajar anak-anak mengaji di musala kecil. Hidup pelan-pelan kembali bernapas. Aku belajar menerima bahwa cinta sejati bukan soal memiliki, tapi tentang keikhlasan melepaskan. Dan saat aku sudah mulai ikhlas, Khalid kembali, kali ini tanpa jubah, tanpa koper, tanpa janji manis. Ia datang dengan mata lelah, menggenggam tangan ayahnya yang juga ikut bersamanya. Aku datang, bukan sebagai turis, bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai lelaki yang telah merelakan segalanya, demi satu perempuan yang membuatku percaya, cinta tak bisa dibeli. Hari itu, ia melamarku lagi. Bukan dengan uang, bukan dengan janji manis, tapi dengan air mata, keberanian, dan restu yang dulu kukira mustahil. Dan untuk pertama kalinya, aku menerima lamaran itu, sebagai perempuan yang tak lagi dijual oleh keadaan, tapi dipilih karena cinta. Malam itu, rumah kami sederhana namun penuh kehangatan. Ayah duduk di sudut ruang tamu sambil mengelus jenggotnya yang mulai memutih, sementara ibu sibuk menyiapkan teh untuk tamu yang dulu pernah kami anggap asing. Khalid duduk bersila di hadapan mereka, menunduk sopan. Tak ada lagi pembicaraan soal uang, kontrak, atau perjanjian bisnis. Kali ini ia datang sebagai laki-laki yang mencintai, bukan sebagai pria yang membeli. Saya tidak punya apa-apa lagi, kecuali niat dan keberanian untuk mencintai putri Bapak selamanya, ucapnya dengan suara bergetar. Ayah menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Pernikahan kami digelar sederhana, hanya dihadiri keluarga dan tetangga dekat. Aku mengenakan kebaya putih yang dulu sempat kupakai saat menikah kontrak, tapi kali ini aku memakainya tanpa beban. Saat ijab kabul dilafazkan, hatiku bergetar. Bukan karena takut, tapi karena bahagia yang selama ini hanya kutemui dalam doa-doa lirih. Khalid menggenggam tanganku setelahnya, dengan mata yang tak bisa menyembunyikan haru. Kita mulai dari nol, Sal, bisiknya. Aku mengangguk, dan dalam hatiku berkata, akhirnya, ini bukan mimpi lagi. Malam pertama setelah akad, kami tak bicara banyak. Hanya duduk berdampingan di atas sajadah, salat bersama. Dalam sujud yang panjang, aku menangis. Bukan karena luka, tapi karena akhirnya Allah menyatukan kami bukan karena terpaksa, tapi karena cinta yang dipelihara dalam luka dan waktu. Setelah salam, Khalid mencium keningku. Aku tak tahu masa depan seperti apa yang menanti, tapi selama aku masih bernapas, aku akan menjagamu. Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada semua mahar atau cincin yang pernah diberikan pria manapun padaku. Hari demi hari setelah itu, hidup tak langsung menjadi mudah. Khalid mulai bekerja sebagai penerjemah dan guru bahasa Arab di pesantren lokal. Aku membuka les mengaji dan menulis kisah perjalananku di blog. Cerita kami pelan-pelan dikenal orang. Banyak yang terinspirasi, banyak pula yang tak percaya bahwa cinta bisa lahir dari hubungan yang dulu dilandasi kebutuhan. Tapi kami tak peduli. Kami tahu, cinta yang tumbuh dari luka jauh lebih kuat daripada cinta yang lahir dari kemewahan. Dan saat kami duduk berdua di beranda rumah kecil yang kami bangun sendiri dari hasil kerja keras, Khalid berkata pelan, "Terima kasih, karena pernah kau relakan dirimu demi ayahmu, dan kini kau relakan hatimu
untuk aku rawat selamanya. Aku menatapnya, lalu menyandarkan kepala di bahunya. Di bawah langit malam, tak ada janji yang kami ulang-ulang. Hanya diam yang saling memahami. Karena cinta sejati, tak butuh banyak kata, cukup setia sampai akhir usia. Tahun-tahun pun berlalu. Aku dan Khalid kini hidup sederhana namun damai. Di beranda rumah mungil kami, suara anak kecil berlari mengisi udara. Ya, Tuhan menitipkan kami seorang putri kecil bernama Nur Az-Zahra, cahaya hati yang menjadi bukti bahwa cinta bisa tumbuh bahkan dari awal yang kelabu. Khalid selalu berkata bahwa Zahra adalah doa kami yang dikabulkan, hadiah atas keberanian kami memilih cinta di tengah keterpaksaan. Kadang, saat aku melihat Khalid menggendong Zahra, aku teringat hari pertama pernikahan kontrak kami. Sungguh jauh berbeda. Dulu aku duduk di pelaminan sambil menahan tangis, kini aku berdiri di sisi suami dengan hati yang penuh syukur. Kami bukan pasangan yang sempurna, tapi kami tahu cara saling menggenggam saat badai datang. Dan itu, bagi kami, lebih dari cukup. Di suatu senja yang indah, Khalid berkata, "Jika waktu bisa diulang, aku ingin menikahimu dari awal tanpa embel-embel kontrak, tanpa kebohongan. Hanya aku, kamu, dan niat yang tulus." Aku menatapnya, menahan air mata. Tapi kalau bukan karena jalan itu, kita takkan pernah benar-benar tahu apa itu ketulusan. Karena memang begitulah hidup, seringkali cinta terbaik justru hadir di balik luka terdalam. Kini, kisah kami menjadi pelajaran, bahwa cinta sejati tak lahir dari kemewahan, tapi dari keberanian untuk tetap tinggal saat segalanya tampak rapuh. Dan jika kau pernah merasa tak layak dicintai karena masa lalu, ingatlah bahwa cinta yang datang dengan hati bersih akan selalu menemukan jalannya pulang. Terima kasih kepada semua sahabat YouTube yang telah mengikuti kisah penuh haru ini sampai akhir. Semoga cerita ini memberi pelajaran berharga tentang makna cinta, keikhlasan, dan pengorbanan. Semoga hidup kalian selalu dipenuhi cinta yang tulus, dimudahkan dalam segala urusan, dan dijauhkan dari cinta yang hanya singgah untuk melukai. Terima kasih atas like, komentar, dan dukungannya. Jangan lupa subscribe untuk kisah inspiratif lainnya, dan bagikan video ini jika menurut kalian kisah ini layak jadi pelajaran hidup